kami akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi akuntansi dalam sinergi sistem informasi lainnya. Kita akan membahas tentang SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. SIA adalah sistem yang terintegrasi yang mengumpulkan, memproses, dan melaporkan data keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, pelaporan keuangan, dan pengendalian internal perusahaan. SIA tidak hanya sekadar mencatat transaksi, tapi juga menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen. Integrasi dengan sistem lain memungkinkan pandangan yang lebih komprehensif terhadap kesehatan keuangan organisasi atau perusahaan. Referensi seperti Romney dan Steinberg pada tahun 2015, London dan London pada tahun 2020 mendukung definisi ini, menekankan peran teknologi informasi dalam pengelolaan berbagai aspek akuntansi, termasuk pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, pengkajian, dan pengelolaan aset serta persediaan. Materi selanjutnya adalah komponen sistem informasi akuntansi. SIA terdiri dari berbagai komponen utama yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mengelola data keuangan secara efisien dan akurat. Seperti yang dijelaskan oleh O'Brien dan Marcus pada tahun 2007. Perangkat kelas atau hardware meliputi komputer, server, perangkat penyimpanan, dan jaringan yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem SIA. Ini adalah infrastruktur fisik yang mendukung operasional SIA. Yang kedua, perangkat lunak atau software berupa program aplikasi akuntansi seperti SAP, Oracle Financial, atau QuickBooks. Perangkat lunak ini digunakan untuk mencatat, memproses, dan menganalisis data keuangan. Yang ketiga, data. Data merupakan informasi transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian, pengkajian, inventaris, dan pembayaran. Data mentah ini diolah jadi informasi. Lalu ada prosedur dan intuisi, aturan dan alur kerja yang didefinisikan bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan disimpan secara konsisten. Ini memastikan akurasi dan integritas data. Yang kelima adalah orang atau people, meliputi penggunaan sistem seperti akuntan, auditor, dan staf keuangan yang mengoperasikan dan menginterpretasikan informasi yang dihasilkan oleh SIA. Keahlian dan pemahaman mereka sangat penting dalam memastikan efektivitas SIA. Materi berikutnya yaitu fungsi sistem informasi akuntansi atau SIA. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan serta melaporkan informasi keuangan dan akuntansi yang berguna bagi perusahaan. Tujuan utamanya adalah membantu akuntan, manajer, dan pihak lainnya dalam pengambilan keputusan serta pengendalian keuangan. Menurut Romney dan Steinberg tahun 2015, ada 5 fungsi utama dari SIA. Yang fungsinya pertama yaitu SIA membantu mencatat setiap transaksi keuangan perusahaan secara otomatis dan real time. Ini sangat penting agar tidak ada transaksi yang terlewat dan seluruh data keuangan tercatat dengan akurat. Fungsi yang kedua yaitu pemrosesan dan penyimpanan data. Setelah data transaksi masuk, sistem akan memproses dan menyimpannya dalam database yang struktur dan aman.
Ini memudahkan pencarian dan pengolahan data untuk laporan keuangan. Fungsi yang ketiga yaitu pengendalian internal. SIA juga berfungsi sebagai alat kontrol, yaitu mengawasi aktivitas keuangan agar tidak terjadi penyimpangan atau kecurangan atau fraud. Sistem ini bisa mendeteksi transaksi mencurigakan. Fungsinya keempat yaitu penyusunan laporan keuangan. Dari data yang sudah dikumpulkan dan diproses, SIA dapat secara otomatis menyusun laporan seperti laba rugi, neraca, dan arus kas, sehingga laporan menjadi lebih cepat dan akurat. Fungsinya kelima yaitu dukungan kepatuhan. SIA membantu perusahaan dalam mematuhi aturan dan standar akuntansi serta perpajakan, karena semua data keuangan terekam dengan baik dan mudah diakses saat audit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide 5, manfaat sistem informasi akuntansi bagi perusahaan. SIA menawarkan banyak manfaat bagi perusahaan dalam hal efisiensi, akurasi, dan pengelolaan data keuangan. Menurut Reonals pada 2012 menyebutkan beberapa manfaat utama seperti akurasi dan kecepatan yang lebih baik, penghematan waktu dan biaya, serta peningkatan transparansi. Nah, selain itu, SIA juga membantu banget dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat karena datanya real time dan gampang diakses. Jadi, manajemen bisa langsung melihat laporan keuangan buat ngecek kinerja perusahaan, merencanakan strategi bisnis, atau nyari tahu bagaimana yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, keputusan yang diambil bisa lebih efektif dan perusahaan juga bisa dapat bersaing di pasar. Kemudian ada beberapa manfaat utama penggunaan SIA bagi perusahaan, yaitu yang pertama, akurasi dan kecepatan, mengurangi kesalahpahaman manusia dan mempercepat proses akuntansi. Nah, maksud di sini itu dengan adanya sistem yang sudah otomatis pencatatan sama pengelolaan data keuangan, jadi lebih rapi dan cepat. Nah, kalau dulu kan dikerjainnya manual kan, butuh waktu lama dan rawan salah input. Tapi sekarang bisa lebih cepat dan minim kesalahan. Jadi perusahaan bisa lebih efisien kerjanya dan lebih cepat juga dalam mengambil keputusan karena datanya sudah akurat. Nah, yang kedua ada penghematan waktu dan biaya. Otomatisasikan tugas manual meningkat produktivitas. Jadi SIA itu sangat membantu karena banyak tugas-tugas akuntansi yang sebelumnya dikerjain secara manual sekarang bisa diproses otomatis. Ini jelas bikin pekerjaan lebih cepat karena cepat selesai dan nggak butuh banyak waktu atau tenaga kerja tambahan. Selain itu kinerja operasional juga bisa ditekan dan karyawan juga bisa fokus ke pekerjaan yang lebih penting atau strategis. Nah, selanjutnya yang ketiga itu transparansi dan pengawasan. Menyediakan jejak audit untuk melacak transaksi keuangan. Jadi, maksudnya itu setiap transaksi yang terjadi bakal terekam dengan jelas, jadi bisa ditelusuri kapanpun dibutuhkan. Ini sangat membantu karena buat pengawasan dan pemeriksaan, apalagi kalau ada audit. Selain itu, sistem ini juga bikin kemungkinan terjadinya kecurangan. Jadi lebih kecil karena semua aktivitas keuangan tercatat dan bisa dicek ulang sesuai prosedur. Nah, yang keempat itu dukungan keputusan. Dukungan keputusan menyediakan informasi relevan untuk keputusan strategis. Nah, maksudnya itu dengan data yang akurat dan selalu diperbarui dari sistem informasi akuntansi, manajemen jadi lebih gampang buat menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Ini tuh penting banget karena bisa membantu mereka dalam menentukan langkah bisnis ke depannya. Misalnya kalau mengembangkan produk, ngurangin biaya, atau buka cabang baru. Jadi keputusan yang diambil itu nggak asal, tapi berdasarkan data jelas dan bisa dipercaya. Nah, selanjutnya pada slide 6 itu ada sinergi SIA dan ERP. Sinergi SIA dan ERP itu adalah salah satu bentuk integrasi yang paling umum. ERP itu mengelola berbagai fungsi bisnis dalam satu platform terpadu. Menurut Merkes et al. Pada 2013 menyatakan bahwa integrasi SIA dalam ERP memungkinkan departemen mengakses data keuangan dan operasional secara real time, mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian itu ada beberapa manfaat sinergi SIA dengan ERP. Nah, yang pertama itu ada otomatisasi proses
akuntansi. Otomatisasi proses akuntansi itu mengurangi pekerjaan manual dan potensi kesalahan. Jadi sistem yang untuk terkomputerasi itu ngebantu banget dalam hal pencatatan, transaksi, perhitungan, sampai pelaporan keuangan. Semuanya bisa dilakukan otomatis, jadi nggak perlu repot nulis manual yang rawan salah gitu. Ini tuh bikin kerjaan jadi lebih cepat, akurat, dan pastinya lebih efisien. Nah, yang kedua itu ada informasi waktu nyata. Manajer dapat mengakses laporan kinerja keuangan dan bisnis secara real time. Nah, maksudnya itu di sini manajer bisa langsung lihat kondisi keuangan perusahaan tanpa harus nungguin laporan disusun secara manual dulu. Nah, ini tuh ngebantu banget, apalagi kalau harus ambil keputusan cepat dalam situasi yang mendesak. Nah, jadi dengan data yang selalu update, keputusan yang diambil juga bisa lebih tepat sesuai kondisi sebenarnya. Nah, yang terakhir itu ada kontrol yang lebih baik. Semua transaksi dicatat dan dapat dilacak dengan mudah, mencegah penipuan. Dengan pencatatan yang rapi dan sistematis, perusahaan bisa lebih mudah nih melakukan pengawasan terhadap aktivitas keuangan. Ini membuat potensi kecurangan bisa ditekan karena setiap transaksi punya jejak yang jelas dan bisa dicek kapan saja. Selanjutnya yaitu sinergi antara sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen berperan dalam menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung keputusan manajemen tingkat menengah dan eksekutif. Menurut Loudon dan Loudon tahun 2020 menjelaskan bahwa SIM seringkali mengandalkan data yang dihasilkan oleh SIA untuk memberikan wawasan strategis, terutama dalam hal kinerja keuangan dan anggaran. Dengan kata lain, SIA menyediakan data yang dibutuhkan SIM untuk menghasilkan laporan keuangan dan manajerial yang lebih rinci. Dengan menggabungkan data dari SIA dengan alat analisis dari SIM, perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesehatan keuangan mereka dan membuat keputusan yang lebih tepat. Integrasi ini memungkinkan peramalan, penganggaran, dan perencanaan strategis yang lebih baik. Secara keseluruhan, sinergi antara SIA dan SIM meningkatkan proses pengambilan keputusan secara keseluruhan dan membantu bisnis untuk tetap kompetitif di pasar yang serba cepat dan berbasis data saat ini. Beberapa manfaat utama dari sinergi antara SIA dan SIM. Yang pertama yaitu laporan keuangan dan operasional yang komprehensif. SIM mengandalkan data SIA untuk menghasilkan laporan yang mencakup keseluruhan perspektif keuangan dan operasional perusahaan. Selanjutnya, yang kedua itu pengambilan keputusan lebih cepat, yaitu karena SIM terhubung dengan SIA, manajer dapat mengakses informasi terkini mengenai kondisi keuangan perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Dan yang terakhir yaitu perencanaan dan penganggaran yang efektif. SIM menggunakan data keuangan historis yang disediakan oleh AIS untuk meramalkan anggaran dan merencanakan investasi di masa depan. Akan dibahas singkat terlebih dahulu. HRIS merupakan Human Resource Information System atau bisa dibilang sistem informasi yang dirancang untuk mengelola dan mengotomatisasi proses-proses terkait sumber daya manusia atau SDM di sebuah organisasi. Jadi HRIS itu membantu mengelola data karyawan, payroll, waktu kerja, pelatihan, kinerja, dan lain-lain. Nah, untuk integrasi SIA dengan HRIS itu mendapatkan fungsinya di antara lain satu, pengelolaan data karyawan, kedua, pengelolaan gaji payroll, ketiga, manajemen waktu kerja dan absensi, yang keempat itu pelatihan dan pengembangan karyawan, yang kelima, evaluasi kinerja, yang keenam, pengelolaan pegawaian, serta lain-lainnya. Jadi HRIS membantu meningkatkan efisiensi, akuransi, dan transparansi dalam pengelolaan SDM.